Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai transformasi geometri. Karena materi refleksi sudah kita bahas minggu lalu, maka kali ini kita akan membahas mengenai translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, yang pertama ada translasi. Translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah bidang berdasarkan jarak arah tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya, menentukan bayangan hasil translasi. Misalkan X, Y, A, dan B adalah bilangan real. Translasi titik A, X, Y dengan menggeser apsis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B. Sedemikian hingga diperoleh A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Secara notasi dilambangkan dengan ini. Cara membacanya, A, X, Y ditranslasikan oleh titik A, B akan menghasilkan A aksen, di mana A aksen itu berisi X plus A, Y plus B. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Titik A 9,-8 ditranslasikan oleh T min 3,4. Tentukan bayangan titik A. Jadi kita tulis ke rumus yang sebelumnya, lalu kita masukin si X, Y nya itu adalah 9,-8 dan A, B itu min 3,4. Jadi kita tinggal masukin aja A aksen 9 ditambah minus 3, min 8 ditambah 4 menghasilkan A aksen sama dengan 6, minus 4. Jadi bayangannya adalah A aksen 6, min 4. Nah, selanjutnya di sini jadi ditranslasikan dua kali. Maksudnya di sini translasi AB dilanjutkan dengan CD. Jadi dua kali translasi. Nah, untuk lebih singkatnya itu bisa ditambah dulu. Yang ditranslasinya ini kita tambahkan. Setelah itu masukin ke rumus yang ini. Selanjutnya untuk lebih jelasnya kita ke contoh aja ya. Nah, di sini titik B min 6,11 ditranslasikan oleh 7 min 5, kemudian dilanjutkan dengan translasi 2 min 4. Nah, dia dua kali translasi ya. Lalu tentukan koordinat bayangan dari titik B. Ada dua cara di sini. Pertama-tama kita mengikuti rumus sebelumnya, yang translasinya kita tambahkan terlebih dahulu. Setelah itu hasilnya nanti 9, min 9. Masukin ke rumus yang awal. Tinggal masukin X, Y nya adalah min 6,11, A, B nya ada 9, min 9. Nah, kita masukin aja min 6 ditambah 9, 11 ditambah min 9 akan menghasilkan 3,2. Selanjutnya cara yang kedua, dia nggak perlu ditambahkan dulu seperti ini nggak perlu, jadi dia langsung masukin di rumus. Terus yang 7, min 5 ditambah 2, min 4 ditulis di sini. Caranya itu min 6 ditambah 7 ditambah 2, 11 ditambah min 5 ditambah min 4. Hasilnya itu 3,2. Jadi bayangannya adalah B aksen 3,2. Sama aja kan? Selanjutnya kita ke rotasi. Rotasi atau perputaran merupakan suatu transformasi yang memindahkan suatu objek atau gambar melalui garis lengkung dengan pusat pada titik tertentu dan dengan sudut putar yang tertentu dengan arah searah atau berlawanan arah jarum jam yang menyebabkan kedudukan gambar itu berubah. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Nah, di sini untuk menentukan bayangan hasil rotasi terdapat beberapa rumus. Rumus-rumus rotasi dengan pusat rotasi O 0,0 sebagai berikut. Yang A, rotasi dengan sudut pusat 90 derajat atau minus 270 derajat, maka rumusnya itu P, A, B dirotasikan dengan sudut pusat 90 derajat dan pusat rotasi O, atau pusat rotasi O dengan sudut min 270 derajat akan menghasilkan P aksen sama dengan min B, A. Selanjutnya, rotasi dengan sudut pusat min 90 derajat atau 270 derajat, P, A, B nya akan menghasilkan P aksen B, min A. Selanjutnya, rotasi dengan sudut pusat min 180 derajat atau 180 derajat, P, A, B nya akan berubah menjadi P aksen min B, min A. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Di sini diketahui titik F 4,-9. Tentukan bayangan titik F jika dirotasikan dengan pusat rotasi O 0,0 dengan sudut pusat A 90 derajat, B min 90 derajat, C 180 derajat, dan D 270 derajat. Untuk penyelesaiannya, pertama kita yang ke A.
rotasi 90 derajat, kita masukin ke rumus yang tadi. Jadi PA, B dirotasikan terhadap titik pusat O dan sudut pusat 90 derajat akan menghasilkan P aksen min B, A. Jadi kita tinggal masukin P-nya 4,-9 dirotasikan menjadi 9,4 sesuai rumus ya. Selanjutnya yang B, rotasi min 90 derajat, itu rumusnya PA, B dirotasikan terhadap titik pusat O dan sudut pusat min 90 derajat akan menghasilkan P aksen B, min A. Jadi tinggal masukin aja 4,-9 jadinya min 9, min 4. Lalu rotasi 180 derajat, PA, B nya dirotasikan terhadap titik pusat dan sudut pusat 180 derajat menghasilkan P aksen min B, min A. Jadi 4,-9 jadinya 9, min 4. Lalu yang terakhir ada rotasi 270 derajat. Nah, di rumus sebelumnya tadi, rotasi 270 derajat itu sama dengan rotasi min 90 derajat. Jadi kita lihat aja min 90 derajat tadi berapa? Oh, 90 derajat ada di B. Berapa hasilnya? Min 9,4. Jadi sama aja ya. Selanjutnya ada dilatasi atau perkalian. Dilatasi atau perkalian ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Nah, untuk menentukan bayangan hasil dilatasi, kita itu ada dua rumus. Rumus yang pertama, rumus dilatasi dengan pusat dilatasinya itu O 0,0 dengan faktor skala K adalah P A, B didilatasikan dengan pusat dilatasi O dengan skala K akan menghasilkan P aksen, di mana P aksennya itu adalah K dikali A dan K dikali B. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Tentukan bayangan titik P min 4,3 yang didilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skalanya itu 3. Jadi dijawab P, kita masukkan ke rumus yang sebelumnya, A, B didilatasikan dengan pusat O dan skala 3 akan menghasilkan P aksen KA dikali KB. Jadi kita masukin P-nya min 4,3, lalu didilatasikan titik pusat O dan K-nya itu 3. Jadi tinggal kita masukin ke rumus 3 dikali min 4,3 dikali 3 akan menghasilkan min 12,9. Jadi bayangannya adalah min 12,9. Selanjutnya rumus yang kedua, rumus dilatasi dengan pusat P, Q dan faktor skala K. Nah, di sini pusat dilatasinya itu bukan lagi 0,0 tapi ada titiknya yaitu P, Q. Nah, rumusnya itu PA, B didilatasikan dengan pusat P dan skala K akan menghasilkan P aksen yang isinya itu P ditambah K dikali A dikurang P, Q ditambah K dikali B dikurang Q. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Tentukan bayangan titik A 5,6 yang didilatasi dengan pusat P. Nah, di sini pusat P-nya itu ada isinya 1,3 bukan lagi 0,0 dan faktor skala 2. Jadi kita masukin ke rumus yang sebelumnya. Nah, di sini si K-nya itu kan 2, A-nya itu 5, B-nya itu 6, dan yang titik P itu 1,3. Jadi tinggal kita masukin P-nya itu berapa tadi? P-nya 1 ditambah 2-nya skala dikali 5 itu A-nya dikurang P lagi 1 dikomakan 3 ditambah 2 dikali 6 dikurang 3, hasilnya itu nanti 9,9. Jadi bayangannya adalah 9,9. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, komposisi transformasi geometri. Komposisi transformasi geometri merupakan gabungan beberapa transformasi yang dimana di dalam komposisi transformasi geometri ini terdapat translasi, refleksi, rotasi maupun dilatasi. Kita langsung ke contoh ya. Diketahui titik A 7,3 dan B 4,-9. Jika titik tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sebesar 90 derajat,
tentukan bayangan terakhir dari titik tersebut. Nah, di soal ini dia itu dicerminkan dahulu lalu dirotasikan. Nah, untuk penyelesaiannya kita buat rumusnya dulu. A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan A aksen yang isinya Y, X. Lalu A aksen Y, X nya ini kita rotasikan lagi terhadap titik pusat O dan sudut pusat 90 derajat yang akan menghasilkan A double aksen yaitu min Y, X. Jadi tinggal kita masukin ke rumus yang A-nya. Jadi A 7,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan A aksen 3,7, lalu dirotasikan terhadap titik pusat O sebesar 90 derajat akan menghasilkan A double aksen min 7,3. Jadi bayangan terakhir dari titik A adalah min 7,3. Selanjutnya kita ke yang titik B. Titik B itu 4,-9. Jadi tinggal kita masukin aja B 4,-9 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan B aksen min 9,4. Lalu B aksen kita rotasikan lagi. Rotasikan kemana? Rotasikan ke titik pusat sebesar 90 derajat yang menghasilkan B double aksen yang isinya itu min 4,-9. Jadi bayangan terakhir dari titik B adalah min 4,-9.